Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, serta rekan-rekan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali pagi hari ini kita berjumpa di dalam program Motivasi Pagi. Dengan penuh sukacita kita akan belajar firman Tuhan pagi hari ini yang terambil di dalam kitab Yeremia pasal 18 ayat 14 sampai ayat 15 yang berbunyi demikian. Masakan salju putih akan beralih dari gunung batu Sirion. Masakan air gunung akan habis, air yang sejuk dan mengalir. Tetapi umatku telah melupakan aku. Mereka telah membakar korban kepada dewa kesia-siaan. Mereka telah tersandung jatuh di jalan-jalan mereka, yakni jalan-jalan dari dahulu kala, dan telah mengambil jalan simpangan, yakni jalan yang tidak diratakan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, nats firman Tuhan pagi hari ini berbicara tentang kembali kepada Tuhan, memilih jalan yang benar. Dalam ayat ini Yeremia menggambarkan dua gambaran alam yang sangat kuat, yaitu salju putih di gunung Sirion dan gunung yang sejuk dan mengalir. Kedua gambaran ini menunjukkan kekekalan dan kestabilan. Salju di gunung yang tidak bisa berpindah sembarangan, dan air gunung yang terus mengalir dengan penyegaran yang tak pernah berhenti. Ini menjadi perbandingan yang kuat untuk mengingatkan umat Israel bahwa kesetiaan dan kebaikan Tuhan adalah seperti salju dan air gunung yang tetap setia dan tidak berubah. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, namun umat Israel melupakan Tuhan dan berpaling kepada dewa-dewa kesia-siaan dan jalan-jalan yang tidak benar. Ini menunjukkan betapa mudahnya umat manusia tergoda untuk meninggalkan Tuhan, meskipun Tuhan selalu setia dan tidak pernah berubah. Allah adalah sumber kehidupan yang kekal, tetapi umatnya mencari pemenuhan yang tidak pernah bisa memberi kedamaian sejati. Para sahabat yang dikasihi Tuhan, Yeremia mengingatkan kita bahwa ketika umat Israel melupakan Tuhan, mereka menyembah dewa-dewa kesia-siaan. Ini menggambarkan betapa hampa dan sia-sianya hidup tanpa Tuhan. Dewa-dewa palsu tidak mampu memberi kehidupan yang sejati. Mereka mencari solusi atau pemenuhan dari sesuatu yang tidak dapat menyelamatkan mereka, yang akhirnya membuat hidup mereka terombang-ambingkan. Saat kita meninggalkan Tuhan, kita juga terperangkap dalam pencarian kebahagiaan yang tidak memenuhi kebutuhan terdalam kita. Banyak orang berusaha mencari kebahagiaan dalam harta, dalam kekuasaan, dalam kesenangan, atau dalam hal-hal duniawi lainnya. Tetapi seperti yang dikatakan Yeremia, itu semua adalah dewa-dewa kesia-siaan yang tidak memberikan penghiburan sejati. Para sahabat yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, Yeremia juga menyatakan bahwa umat Israel tersandung di jalan-jalan mereka dan mengambil jalan simpangan yang tidak diratakan. Ini menggambarkan betapa menyimpangnya mereka dari jalan yang Tuhan tetapkan. Jalan Tuhan adalah jalan yang diratakan dan penuh berkat. Tetapi umatnya memilih untuk berjalan di jalan yang tidak sesuai dengan kehendaknya. Jalan yang tidak diratakan adalah jalan yang penuh rintangan dan kebingungan sendiri, yang pada akhirnya tidak membawa kita kepada tujuan yang sejati, tetapi membuat kita terjerumus ke dalam kebingungan dan kegagalan. Tuhan sudah memberikan petunjuknya yang jelas, tetapi seringkali kita memilih untuk mengambil jalan yang lebih mudah atau sesuai dengan keinginan hati kita. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, Yeremia mengingatkan kita bahwa meskipun umat Israel telah tersesat,
Allah masih setia dan siap memulihkan mereka jika mereka berbalik kepadanya. Begitu pula meskipun kita seringkali tersesat dalam keinginan dan jalan dunia, Tuhan selalu siap mengampuni kita dan membimbing kita kembali ke jalannya yang benar. Kita dipanggil untuk berbalik kepada Tuhan, mengingat kasih-Nya yang tak terbatas, dan berjalan di jalannya yang membawa kita kepada kehidupan yang penuh berkat. Bapak Ibu Saudara terkasih, lewat firman Tuhan pagi hari ini ada beberapa hal yang dapat kita renungkan bersama. Yang pertama, ketidakberubahan kasih dan kesetiaan Allah. Bapak Ibu Saudara terkasih, Yeremia menggunakan gambaran alam yang sangat kuat dalam ayat ini, yaitu salju putih dan air gunung yang mengalir. Salju putih yang ada di Gunung Batu Sirion atau Gunung Hermon, dan air yang mengalir dari gunung adalah gambaran yang menunjukkan kekekalan dan kestabilan. Seperti salju yang tak bisa berpindah begitu saja, dan air yang selalu mengalir, demikian pula kesetiaan dan kebaikan Tuhan yang tidak pernah berubah. Allah adalah sumber dari segala yang baik dan selalu hadir untuk umat-Nya, mengalirkan kasih dan berkat-Nya. Namun meskipun Tuhan adalah Allah yang setia dan tidak berubah, umat Israel melupakan Tuhan dan menyembah dewa-dewa palsu. Ini menunjukkan bahwa manusia meskipun diberkati dengan kasih yang abadi dari Tuhan, seringkali berpaling dan mencari kemuliaan dan kepuasan dalam hal-hal yang tidak kekal dan tidak dapat memberi kehidupan sejati. Hal yang kedua yang menjadi perenungan kita adalah penyembahan kepada dewa-dewa kesia-siaan. Para sahabat yang dikasihi Tuhan, ayat ini juga mengingatkan kita bahwa umat Israel menyembah dewa-dewa kesia-siaan yang tidak dapat menyelamatkan mereka. Penyembahan kepada dewa-dewa palsu ini menunjukkan bagaimana umat Allah beralih dari Tuhan yang sejati dan mulai mengejar hal-hal yang tidak membawa kehidupan. Dewa-dewa palsu ini mungkin menawarkan kesenangan sementara, tetapi pada akhirnya mereka hanya menyebabkan kehancuran dan penyesalan. Yang ketiga yang dapat kita renungkan adalah menyimpang dari jalan Tuhan. Para sahabat motivasi pagi yang dikasihi Tuhan, Yeremia juga menegur umat Israel karena mereka telah tersandung di jalan-jalan mereka dan memilih jalan simpangan, yaitu jalan yang tidak diratakan. Dalam konteks ini, jalan-jalan mereka yang tidak diratakan menggambarkan pilihan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, jalan yang penuh dengan kesulitan dan kegagalan, yang akhirnya membawa mereka terjerumus dalam kebingungan sendiri. Sebagai umat Tuhan, kita dipanggil untuk berjalan di jalan yang diratakan oleh Tuhan, yaitu jalan yang sesuai dengan firman-Nya, jalan yang membawa keselamatan dan kedamaian. Namun seringkali kita cenderung mengambil jalan pintas yang seolah-olah lebih mudah atau lebih menarik, tetapi akhirnya membawa kita ke jalan yang penuh dengan rintangan dan kekecewaan. Yang keempat yang bisa kita renungkan pagi hari ini adalah kembali kepada Tuhan yang setia. Para sahabat yang dikasihi Tuhan, meskipun umat Israel telah tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan, Yeremia mengingatkan kita bahwa Tuhan selalu siap menerima kita kembali. Allah adalah Allah yang setia, yang ingin memulihkan umat-Nya. Kembali kepada Tuhan berarti berbalik dari jalan-jalan yang tidak sesuai dengan kehendak-Nya dan memilih untuk menyembah Tuhan yang sejati serta menjalani hidup sesuai dengan firman-Nya. Bapak Ibu Saudara, lewat firman Tuhan pagi hari ini, kita semua diingatkan betapa Tuhan mengasihi kita, betapa Tuhan setia dan kasih-Nya tidak pernah berubah. Meskipun kita sering tidak setia, meskipun kita sering kali berubah, tetapi itu tidak membatalkan kasih kesetiaan Tuhan kepada kita. Oleh sebab itu, mari kita jalani seluruh kehidupan kita hari ini dengan penuh ucapan syukur, dengan semangat lakukan yang terbaik. Ingat, Tuhan adalah Allah yang setia, yang siap menolong, yang siap memberkati di sepanjang kehidupan kita hari ini. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat berkarya,
Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua hari ini sampai selama-lamanya. Shalom, haleluya, amin.